Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bila seorang mukmin itu meninggal dunia akan mengeluarkan keringat di pelipis matanya? Apakah itu tanda husnul khatimah? Memang benar, itu adalah salah satu tanda husnul khatimah. Karena baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, al-mu'minu yamutu bi arqil jabin. Orang mukmin itu meninggal ditandai dengan keluarnya keringat di pelipis matanya. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi telah dijelaskan bahwa orang mukmin itu sebelum ia meninggal dunia, pada saat sakaratul maut itu diringankan dosa-dosanya. Itu diberikan ujian untuk diringankan kesalahan yang pernah dilakukannya di dunia. Pendapat kedua, sehingga keluar keringat di pelipis mata, karena pada saat orang mukmin itu akan meninggal dunia, pada saat sakaratul maut itu sudah diperlihatkan alam barzah, sudah diperlihatkan alam akhirat. Membuatnya ia malu, membuatnya ia mengingat dosa-dosanya, kesalahannya, sangat malu terhadap dirinya sendiri dan lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebodohan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena beban rasa malu dan beban ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuatnya ia mengeluarkan keringat di pelipis matanya atau di sekitar dahinya. Itu sering kita lihat. Tetapi tentunya jangan berkomentar macam-macam. Jangan melihat orang ini mau meninggal dunia atau sakaratul maut, melihat meronta-ronta, melihat tidak tenang, melihat kegelisahan. Jangan memvonis orang itu bahwa orang ini meninggalnya tidak bagus, meninggalnya tidak husnul khatimah ini. Karena gelisah sekali, jangan. Karena bisa saja yang terjadi sebaliknya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan surga baginya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan rumahnya di surga. Itu bisa saja karena melihat rumahnya di surga, telah melihat keindahan surga, membuatnya ia gelisah, meronta-ronta, kemudian tidak tenang. Bisa saja yang terjadi demikian. Jangan pula melihat orang meninggal dunia karena tenang, mengatakan bahwa orang ini meninggalnya bagus sekali. Hanya Allah yang tahu. Bisa saja ia tenang, tidak meronta-ronta, tidak gelisah, karena bisa saja ia terhimpit oleh beban berat yang membuat badannya tidak bisa bergerak. Itu wallahu alam. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerita kepada orang meninggal, terutama kalau menceritakan keburukannya semasa hidupnya. Jangan. Ceritakanlah apa yang baik-baik yang telah dilakukan orang tersebut pada masa hidupnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak henti-henti memberikan ujian kepada hambanya? Karena Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya, meringankan dosa-dosanya, meringankan kesalahannya. Lihat saja misalkan siswa, anak sekolah diberikan ujian untuk apa? Untuk menaikkan level ilmunya, untuk naik kelas. Beginilah kita, orang mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya level keimanan kita ini bisa meningkat. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala tak henti-henti memberikan ujian kepada hambanya. Dan hamba ini, orang mukmin ini harus sabar menjalaninya. Jangan pernah mengatakan bahwa ya Allah, kenapa engkau kasih saya ujian, berikan ujian seberat ini. Saya tidak mampu lewati ujian ini ya Allah. Jangan pernah demikian. Tetap sabar. Karena dengan kesabaran itu kita bisa diringankan beban kita, diringankan dosa kita, kesalahan kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Imam Ibnu Qayyum dalam kitabnya berkata bahwa ada 4 mata air. Ada 4 mata air yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. 4 mata air ini harus kita pergunakan, terutama 3 mata air di dunia dan 1 mata air na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak pergunakan mata air ini. Mata air apa yang dimaksud? Yang pertama adalah mata air ujian. Jadi setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini harus kita sabar menjalaninya.
Karena itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, meringankan beban kita. Apalagi nanti pada saat sakaratul maut. Kita masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang mukmin sehingga bisa meringankan dalam perjalanannya menuju ke alam barzah. Itulah kita harus sabar menjalani setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mata air ujian. Yang kedua, mata air taubat. Jadi setiap saat bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Ini kita harus lakukan setiap waktu. Karena sampai nanti kita akan meninggal dunia di sakaratul maut nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Karena bisa saja dalam hidup ini sholat kita tidak khusyuk, kemudian taubat kita belum nasuha. Itulah Allah memberikan ujian, dan mudah-mudahan Allah memberikan ujian pada saat sakaratul maut. Karena itu salah satu tanda apabila kita diberikan ujian akan keluar keringat di pelipis mata. Itu salah satu tanda husnul khotimah, insya Allah. Itulah mata air yang kedua, mata air taubat. Mata air yang ketiga adalah mata air kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, niatkan untuk menghapus kesalahan kita, niatkan untuk menghapus dosa-dosa kita, niatkan untuk meningkatkan level keimanan kita. Itulah mata air kebaikan. Kita harus mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. 3 mata air di dunia. Mata air ujian, mata air taubat, dan mata air kebaikan. Pergunakan semaksimal mungkin untuk lebih meringankan langkah kita. Apalagi nanti pada saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian-ujian kepada setiap hambanya. Mata air yang keempat ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak menggunakannya, yaitu mata air neraka. Karena setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada pembersihnya, tidak ada deterjennya kecuali jilatan api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi setiap cobaan ini harus kita lalui. Setiap ini kebaikan, kita harus pergunakan kebaikan ini untuk lebih meringankan langkah kita, insya Allah. Jadikan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW di atas segala-galanya. Jangan pernah mencintai dunia, karena cinta kepada dunia itu cinta buta. Apa fasilitas yang ada di dunia? Harta, tahta, wanita. Kalau kita sudah cinta kepada fasilitas dunia ini, makanya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW di atas segala-galanya. Karena arti dasar cinta sebenarnya itu adalah buta. Cinta kita kepada dunia akan membuat kita buta terhadap cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Harta, kalau kita mencintai harta kita, bisa saja dengan harta ini kita bisa terhalang untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian harta, tahta, dan wanita. Cintailah sepanjang cinta kita ini tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Selalu saya katakan bahwa dunia ini tempat persinggahan. Dunia ini tempat sementara, tempat transit. Ibaratnya terminal, ibaratnya bandara. Sebagus apapun terminal, tidak ada orang yang mau bermalam di terminal. Secantik apapun bandara, tidak ada orang yang mau bermalam di bandara. Lebih baik pulang ke rumah. Inilah perumpamaan dunia. Dunia sebagai tempat persinggahan untuk menanam amal kebaikan, untuk menanam amal di dunia ini. Tempat persinggahan. Jadi karena tempat persinggahan, rumah kita bukan di dunia ini. Kampung kita bukan di dunia ini. Kampung kita adalah kampung akhirat. Perjalanan ini masih panjang. Peralihan dari kampung dunia ke kampung akhirat dengan melewati alam barzah ini harus kita persiapkan. Tidak ada orang yang akan meninggal dunia kemudian dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir hidupnya, pada saat sakaratul maut, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan ujian
oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ia akan meninggal dunia dengan tujuan untuk meringankan langkahnya menuju ke alam barzah. Karena beban rasa malu, karena beban ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya membuat ia mengeluarkan keringat di pelipis matanya atau di sekitar dahinya. Mudah-mudahan yang melihat tayangan ini dan kita semua bisa tergolong kepada orang-orang yang meninggal nanti dengan husnul khotimah insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.